ini ada 40 look yang saya presentasikan, 40 look, 40 model gitu. Dan Garis Putih ini adalah event yang saya buat selama 3 hari. Kurang lebih ada 20 desainer yang ikut andil di sini, dan juga ada satu saya mengundang desainer dari Malaysia. Jadi ini benar-benar bisa dibilang perhelatan Raya Festival. Gitu. Inspirasinya dari apa sih Kak itu? Jadi ini nih inspirasi dari cerita-cerita, salah satunya dari film Wicked ya. Salah satunya dari film Wicked. Terus udah gitu, terus saya terinspirasi dari kastil-kastil yang ada di Eropa. Jadi renda-renda besar, kerah-kerah besar, motif-motif paisley. Jadi itu yang menjadi inspirasi buat aku. Warnanya juga ada warna pastel, ada warna kuning, ada warna abu, ada warna hitam. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, rata-rata modelnya bentuknya tuh A-line, jadi memang sangat royal, sangat grande. Tapi baju-baju yang saya fashion show tadi itu startnya dari harga 750.000, paling mahal di harga 2 juta. Nah itu ngomongin tentang tren busana muslim 2025, Ya. seperti apa sih kayak kalau 2025 ini? 2025 seperti yang kalian saksikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanya sama aku trennya seperti apa, kan hanya keluar dari mulut aku ya. Jadi sekarang tugasnya adalah teman-teman media adalah ambil gambar, ditayangin di infotainment kalian, paham ya. Jadi supaya pemirsa kalian itu paham fashion yang diusung Kak Igun itu seperti apa. Kan kalau tahun kemarin lebih ke simmer-simmer, 2025 itu seperti apa? Kalau itu sih mungkin buat di Tamrin City dan Tanah Abang ya. Kalau versi desainer sih nggak ada tren shimmer sih nggak ada sih gitu. Jadi ya kan kalau di Indonesia itu kan marketnya luas, customernya juga sangat luas gitu. Jadi tugas kita para desainer adalah membuat karya yang bisa dipakai oleh semua kalangan gitu. Jadi nanti tinggal dari customer sendiri mau milih di harga yang mana, di model yang mana kayak gitu. Oke, elemen yang paling penting ada di lemari sekarang ini kan bisa dibilang setiap individu itu sudah punya yang namanya personal style. Personal style itu adalah cara berpakaian masing-masing individu itu punya caranya masing-masing. Jadi kalau mau berbelanja sekarang tuh kalau saran aku harus berbelanja yang wise, harus bijaksana supaya di isi lemari itu bisa di mix and match gitu. Dari warna, dari motif, dari cuttingan gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian punya keuangan yang berlebih, nah kalian baru bisa deh dengan beraneka ragam bentuk model gitu. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang ini memang keahlian mix and match itu sebenarnya yang paling bisa untuk diaplikasikan. Apalagi saya ya kalau bikin baju ya, terkadang saya lihat kalau lagi di acara store aku, ada yang customer aku pakai baju dari 3 tahun lalu masih bagus, 4 tahun lalu masih bagus. Berarti memang garis rancangan aku itu adalah garis yang timeless, yang tidak termakan oleh waktu. Jadi mau dipakai tren kapan aja masih terlihat bagus. Nah, personal style itu masing-masing ya. Jadi kayak misalnya kalian kan masing-masing hari ini aja punya cara berpakaian yang beda-beda. Setiap orang itu punya gaya berpakaian yang beda. Mungkin punya warna favorit, atau bisa dilihat juga dari bentuk tubuh, kalian nyamannya seperti apa. Jadi makanya kalau misalnya diperhatikan juga ya, bukan hanya karya yang di atas panggung yang berbeda-beda, tapi cara berpakaian kita dalam keseharian kan nggak ada yang sama. Jadi masing-masing punya cara. Jadi kalau kayak Gun bilang tuh nggak ada yang namanya fashion yang nggak bagus atau baju yang nggak pas tuh nggak ada, karena setiap orang tuh punya cara berpakaian yang masing-masing. Tapi kalau di Indonesia ini kan hak asasinya kan nggak ada ya. Jadi semuanya tuh diatur sama netizen. Kalau menurut netizen jelek ya jelek. Jadi bukan menurut berpakaian tuh bukan menurut diri kita sendiri gitu. Tapi kita harus berhati-hati menerima kritikan dari netizen gitu. Oke? Cukup? Ulang tahun. Ya, jadi kemarin baru ulang tahun. Jadi ya sebenarnya merayakan ulang tahun itu kan bukan sesuatu yang wajib ya, tapi bisa dibilang ya kumpul-kumpul aja, karena
Kalau nggak bikin pesta ulang tahun mungkin nggak akan kumpul-kumpul sama saudara, sama sahabat, sama anak didik. Jadi akhirnya kita bikin di rumah, makan-makan sederhana aja di rumah. Nah, salah satunya adalah dengan adanya Garis Putih ini juga saya sekarang kan punya anak banyak ya, punya queen banyak. Jadi harus memberikan peluang, harus memberikan pekerjaan juga buat anak-anak didik saya. Jadi makanya saya buatlah Garis Putih. Dan mau pamit juga, hari Senin besok aku akan berangkat umroh gitu kan. Jadi aku bikin berangkat umroh, jadi nge-charge badan nih supaya masuk ke tahun 2025 menjadi orang yang lebih sabar, nggak emosional, lebih tenang menyikapi setiap permasalahan, dibukakan pintu rezeki yang halal, dihadirkan pasangan, terus udah gitu dikasih rezeki yang halal. Jadi ya pengennya seperti itu sih gitu. Jadi besok aku berangkat hari Senin bareng sama keluarga. Jadi aku bikin grup tour 14 orang. Jadi memang nggak pakai tour yang besar. Jadi aku rancang sendiri. Hari pertama kemana, hari kedua kemana, hari ketiga kemana gitu. Jadi ini benar-benar intimate, umroh intimate yang aku susun jadwalnya sendiri gitu. Jadi ya insya Allah pengen ngerasain sih baru pertama kali ini aku umroh winter ya, agak dingin ya di Mekah Madinah gitu. Jadi baru pengen ngerasain sih musim dingin di Saudi seperti apa. Kayak gitu, Masya Allah, ini ngeberangkatin karyawan juga kayak gitu. Ya, jadi aku ngeberangkatin supir aku. Kan supir aku tuh kan hidup 24 jam sama aku gitu. Karena aku tuh tipe artis yang gak suka diikutin sama asisten, gak punya asisten juga. Jadi hari-hari tuh memang sama supir aku doang. Nah kemarin tuh supir aku sakit, langsung kepikiran kan gitu. Terus gitu ya udahlah, jadi aku mau kasih dia kesempatan untuk umroh gitu. Terus gitu kemarin sempat teleponan sama Bunda Korla. Terus aku bilang sama Bunda Korla, Bunda Masti kasih jajan lah, dikasih 20 juta sama Bunda Korla. Ya kan jadi alhamdulillah ya gitu. Jadi ya setidaknya supir aku, orang yang terdekat aku bisa merasakan nikmatnya umroh bersama. Masya Allah mengharuskan manusia juga nih kayak gitu. Kalau aku sih memang dalam kehidupan ini circle aku nggak terlalu besar ya. Jadi aku juga nggak punya, aku kenal banyak orang tapi nggak punya terlalu banyak teman atau sahabat gitu. Jadi ya bertemannya dengan yang itu aja gitu. Jadi di saat ingin sedikit ngecharge baterai, calm down, lebih chill, lebih relax, mau ibadah ya berangkatnya sama circle yang memang biasa sama aku di setiap harinya.